Ya, jadi Pak dana desa setiap kabupaten 10% ya. Tapi beda-beda. Tapi Bapak gajinya tadi berapa Pak? 2.200.000 Setiap bulan. setiap bulan. Iya. Itu. Hampir seragam semuanya atau Kalau di kabupaten seragam. seragam ya? Kadang-kadang Padahal kerjanya hampir sama kayak kalau kerja kita Mas, kemarin bahkan melebihi ya. kadang-kadang 24 jam Mas. Masyarakat ada yang sakit, Iya. kita yang dipanggil. Ada keperluan istilahnya apa untuk itu kita pasti pengurusan itu baik KTP. Apalagi kemarin pandemi Pak ya, banjar itu. Itu iya. Terus kalau koordinasi. pandemi lagi itu ada masyarakat yang mungkin kena dampak virus itu, kita yang melayani, Paling depan ya. membawakan. Itu. Risikonya tertular paling Iya, dibanding iya. tenaga kesehatan. Dibandingkan dengan nakes. mungkin teman-teman yang bekerja di tingkat kecamatan nggak seperti di desa. Di desa itu hampir 100% kita laksanakan kegiatan pemerintah pusat. Kayak seperti ada pemilu kita laksanakan. Kayak ada Bantuan KPPS dari KPPS kita juga. Itu untuk itu, tapi juga data-data apapun diminta oleh pusat, baik itu program PKH, entah itu PKH, BPNT, BST, ujung tombaknya perangkat desa. tombaknya kita. Semua ujung Buat survei buat semua Pak. bagi-bagi Di satu formulir. sisi kita pun dikasih anggaran itu ada aturan-aturannya. Kalau keluar dari aturan kita resiko kan terjerat hukum. Padahal kita mungkin tidak sengaja, tapi mungkin kalau di desa lain mungkin ada yang ya tidak sesuai dengan aturan, ya pasti kena hukum. Kalau kita Makanya banyak yang kasus kepala desa atau perangkat menyalahgunakan anggaran sebenarnya di luar aturan lah mungkin. Iya, dianggap itu hanya kadang dari sisi administrasinya nggak ngerti atau iya itu nggak ngerti itu sulit. kan karena kita dikasih aturan itu sebenarnya perlulah kita mendapat istilahnya dulu peningkatan kapasitas dari perangkat desa, bagaimana caranya mengatur atau mengelola keuangannya dan lain sebagainya. Karena SDM pasti beda-beda Pak. Beda-beda Pak. Syarat dari perangkat desa juga nggak harus lulusan SMA itu nggak ada kan? Iya. Tapi sebenarnya kalau di tempat saya itu minim lah SMA memang dari dulu. Bapak dari tahun 89 Pak? Iya, tahun 89 saya. Itu dari tingkat apa Pak maksudnya? Saya mulai bekerja dari tahun 89, itu pun pertama kali kita dapat gaji cuma 33.000 Pak. Zaman dulu ya. Kita tahun itu 33.000, habis itu 43.000, naik lagi 53.000. Iya. Ya terus sampai saat ini segitu gitu. 2.200.000 Pak. 2.200.000 tanpa ada itulah beban. Apalagi ya anak beban apalagi di Bali itu kan sangat religiusnya untuk upacara-upacara itu kan butuh biaya juga Pak. Iya Pak, betul. Itu gimana nih asatinya Pak? Nah itu dah kita seringnya kita mengeluh. Ya itu masalahnya. Tapi bagaimanapun kita tetap itu upacara ada yang mingguan Pak ya? Apanya? Upacara tuh ada yang mingguan, ada yang Iya, kalau di Bali itu ada yang mingguan, ada yang 6 bulan. Bahkan kalau kita sehari-hari itu ada acara. ada ya. Iya. Setiap hari ada acara. Ibadatnya ya. Iya. Tetapi walaupun begitu kita nggak pernah merasa berat. Tapi karena sudah kebiasaan gitu, ya. Cuma itu bagi kita selaku perangkat desa, itulah sebenarnya mau kita disamakan ya Pak profesi itu jadi karena kita satu Pak, kita ini rasanya menjadi pegawai di tingkat desa, terus melaksanakan kegiatan pemerintah baik itu dari kabupaten, provinsi maupun pusat, apapun kita laksanakan, terus tugas-tugas kewajiban kita ambil sama, tetapi selama ini kita kan kesejahteraan kita enggak lah akhirnya. THR dapat Pak? THR dapat THR nggak dapat Pak. Nggak dapat Pak? Iya. Kebijakan pimpinan gitu apa dari kepala daerah? Terus nanti kalau THR atau desa dari mana anggarannya? Oh iya. Iya. Kita kalau ini contohnya Pak kasih dana 1 miliar. Kita dimusrembangkan dulu Pak.
Kita tetap itu mensumbangkan untuk setiap tahun APBDes itu kita mensumbangkan. Pertama kita mensumbang mencari masukan ke tingkat Banjar. Setelah itu kita musrembangkan setiap bulan Agustus di tingkat desa skala prioritasnya apa, itu namanya kita bikin RKP lah, rencana desa. Setelah ada RKP dia tetapkan, nanti baru kita salin RKP itu ke APBDes eksekusinya. Terus di bidang pemerintah untuk operasional berapa, itu kan sudah ada aturannya. Masuk di bidang pemerintahan berapa, di bidang kesejahteraan berapa, di bidang pembinaan berapa. Itu bagi bagian yang harus kita atur dalam APBD sesuai dengan aturan. Makanya kalau anggaran tidak bagaimana kalau kita di tingkat desa, itulah biasanya kekurangan terus anggaran. Kalau dari pemberdayaan BUMDes Pak, ada usaha milik desa? Ya kalau memang BUMDes itu ada BUMDes sudah bergerak juga. Tetapi kadang-kadang kan kita pun juga nggak ingin mematikan UMKM yang perumahan itu. Ya kalau BUMDes sudah kita artinya itu kan dari desa untuk desa kan Pak ya? Iya, maunya kayak kemarin itu kita coba berikan bantuan, dia berbentuk kayak bibit-bibit karena kami kita kasih kayak gitu untuk ketahanan pangan masyarakatnya. Ada kelompok-kelompok bikin, kalau di Bali kan ada istilahnya UMKM itu membuat kue-kue untuk upacara itu. Jadi semua kerja pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa ujung tombaknya Pak ya? Iya itu. Tapi kesejahteraannya tidak seperti itu. Itulah kita ini, disitulah hampir kita juga. Tapi orang nyebutnya seperti pegawai negeri sipil, PNS atau kan ASN. Masyarakat yang mungkin nggak mengenal. Iya, karena bajunya sama, makanya ada istilah PNS gadungan tuh Pak ya? Iya, itulah makanya ada teman itu, untuk apa saya memakai seragam PNS? Saya bukan PNS, ini kan sudah melanggar hukum, melecehkan PNS. Kan itu jadinya. Nah, karena kita nggak punya aturan. Ya itu kadang-kadang teman saya itu banyak yang nggak pakai pakaian PNS. Saya bukan PNS, malu saya. Saya tidak PNS kok, saya disuruh pakai pakaian lebih baik saya pakai putih atau batik. Itu rasanya lebih nyaman. Gitu. Ya itulah makanya sekarang pemerintah itu maunya kita kan seperti itu, masalah 100 entah apa namanya perangkat desa itu tidak jadi masalah. Minimal di KTP ada Pak ya? Perangkat desa gitu itu ya, profesinya ya, sebagai profesi. Pekerjaannya perangkat desa. Diakui. Gitu. Ya itu dikit. Tapi untuk kita maunya sekarang ini menghadap presiden, maunya kita memperjuangkan seperti biar kita kesejahteraan kita hampir disamakan dengan PNS. Kalau dia mendapat pensiun, apakah entah apakah purna bakti, tunjangan anak dan istri sesuai dengan mungkin umur, entah apa. Terus masa kerja juga. Ya kalau kita sekarang Mas, kan ada teman yang habis masa kerjanya, terus ada orang baru sekarang duduk nih, langsung kesejahteraan sama dengan yang seperti saya ini yang sudah 34 tahun bekerja, dapat 2 juta, dia baru duduk sudah sama. Nah itu sekarang maunya kita kan kepada pemerintah biar adalah jenjang karir masa kerjanya perbedaan daripada itu. Inilah yang sering menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat kita di desa, padahal kita enggak, tapi karena aturan seperti itu bagaimana kita mau menuntut bagaimana. Itu harapannya apa nih Pak Ketua Presiden? Harapannya seperti itulah Pak. Harapannya untuk kesejahteraan saja, biar ada tunjangan anak istri, terus ada seperti tadi itu perbedaan honor yang baru dengan yang lama, ada purna bakti atau pensiun itu namanya. Itu saja keinginan. Kalau harapan kita untuk kedepannya, karena melihat dari pembangunan mungkin bisalah pemerintah pusat itu menggelontorkan dana desa lebih. Kalau mau kita ya berapa miliar, tetapi pengerjaan nanti biarlah sesuai kebijakan lokal desa masing-masing, kebutuhan desa masing-masing. Nah ini harapan itu selain ke presiden, untuk pemimpin kedepannya
Nah, Kira-kira PPDI ke ini apa untuk arahnya? ke depan arah kita bagaimanapun program-program Bapak Jokowi selama 2 periode hampir semua bagus. Kitanya maunya untuk Dilanjutkan. PPDI untuk dana untuk kita di desa ingin melanjutkan program itu. Itu sudah kita ya bicarakan sama teman-teman. Berarti yang dari capres-cawapres yang ada tagline keberlanjutan itu Pak ya? Ya itu yang keberlanjutan program inilah yang sungguh luar biasa kita rasakan. Di samping itu terus terang biarlah nanti siapapun yang diberi apabila Bapak Jokowi program berkelanjutan pasti kita akan ke sana. Kalau yang lain terus terang saja ya, takutnya Iya. nanti ada apa namanya itu walaupun dia menjadi pimpinan tapi bisa diatur oleh ketua yang mengusungnya sisa juga kan itu siapa ketuanya itu nanti ikut perintahnya dia seolah pemimpin itu nanti kan nggak bisa jadinya menjalankan programnya. Nah itu mungkin pimpinan kita ke depannya mempunyai program tapi kadang-kadang nggak disetujui oleh Betul. iya itu kan Iya. jadinya pemimpin itu kan nggak bisa dia bekerja sesuai dengan programnya dia gitu. Itulah yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan program Bapak Jokowi ini berkelanjutan. Kita pun sama-sama perangkat desa inginnya tetap mengikuti programnya Pak Jokowi. Iya. Yang sudah ditunggu siapa aja Pak calon-calon Pak? Cuman satu. Pertama calonnya cawapresnya Mas Gibran. Ya itu kalau ketemu langsung dengan calonnya kalau siapapun yang lain pun kita nggak ketemu. Aspirasi sudah disampaikan ya? Iya, aspirasi perangkat desa kepada cawapresnya sudah kita sampaikan aspirasi itu yang kita sudah sampaikan. Karena lihat dari satu sisi hanya beliaulah yang mungkin bisa melanjutkan daripada programnya buat Jokowi ke depannya. Mas Gibran tuh ya? Iya. Dan Pak Prabowo ya? Iya, pasangannya jelas Prabowo. Siap Pak. Iya itu. Pak Wayan siapa namanya Pak? Wayan Mawa, MAWA, Mawa. Dari desa? Mundah Kangin, Desa Mundah Kangin, Kecamatan Selemadag Barat, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Desa Mundak Angin? Iya. Kabupaten Tabanan. Provinsi Bali. Jumlah di desanya, perangkat desanya ada? Itu tergantung wilayahnya Pak. Kadang-kadang bisa wilayahnya, kadusnya atau kalingnya itu bisa lebih besar. Kalau di desa Mundak Angin sendiri ada berapa orang Pak? Kalau di desa saya sendiri, personilnya ada berapa? Banjar itu ataukah di Jawa, kaling ataukah kadus sebutannya ada 6. 6 orang Pak ya? 6 kepala kewilayahan. Oh, Ya, itu atau Banjar. Oh Banjar. Itu Paling depan ada. itu Banjar. Ada lagi di bawahnya ada anak buahnya lagi ya berapa? Banjar udah pemerintahan terkecil lah itu. Oh paling kecil Banjar. Paling kecil di Bali itu Banjar Dinas. Nama itu Banjar Kalau di Dinas. kota kelurahan itu RT RW kali ya? Nggak ada juga. Tetap semua Banjar Dinas. Banjar ya? Enggak, maksudnya Banjar itu seperti RT RW kali ya? Iya itu dah. Itu. Hmm. Kalau di Jawa itu RT. Oh kelurahan nggak ada juga ya di? Dulu sih untuk kabupaten saya itu ada, tapi kebijakan daripada dewan sama bupati dihapus kelurahan itu. Dihapus. Cuma Hanya kalau kecamatan ya? iya semua menjadi desa. Di desa. Iya, tapi kalau di mana? Denpasar mungkin masih ada Masih ada lurah ya? Iya. Siap. Iya. Oke, makasih banyak Iya. Pak Wayan.